Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jamaah Masjidil Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik serta kasih sayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan fitnah serta ujian. Apalagi akhir zaman akan semakin mendekati kita, dan ujian umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman akan semakin berat, terutama saat seorang itu untuk terus istiqomah, terus untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman sekalian, dalam pula kita berikan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin para nabi dan rasul, dan juga pemimpin umat manusia, dan juga umatnya menjadi umat yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berusaha meneladani, berusaha memahami, berusaha terus mendalami apa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pelajaran, terutama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW dalam bab akhlak, dalam bab budi pekerti, dalam bab bagaimana seorang muslim memiliki akhlak yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai dan juga orang-orang yang ada di sekitar, karena
agama kita, agama yang mulia ini sangat memperhatikan masalah akhlak, sangat memperhatikan masalah adab. Bahkan keutamaan seorang yang memiliki akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sangat mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru ma yudhibu an-nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya dan juga akhlak yang baik. Kalau seandainya seorang muslim, seorang muslimah berusaha memiliki akhlak, memiliki adab dalam kehidupan, niscaya agama Islam akan semakin tersebar. Agama yang mulia ini akan semakin dicintai oleh manusia, terutama juga Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sudah menjadikan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf sebagai jalan hidup, sebagai cara beragama yang dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau seandainya dia benar menjadikan manhaj salaf sebagai cara beragama dan cara memahami kemudian mempraktekkan agama ini, tentu dia akan sangat meneladani apa yang telah dilakukan dan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara agama yang mulia. Semakin seseorang mengenal sunnah, seharusnya dia semakin memiliki adab. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu disebutkan, ketika para ulama menuntut ilmu, maka kata orang-orang yang ada di sekitarnya, saat mereka duduk di majelis ilmu, maka ketika mereka pulang, itu ada bekas, ada pengaruh yang membuat mereka berubah dari perkataannya, dari perbuatannya, dari diam, dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya dan setelah dia menuntut ilmu. Makanya keberkahan ilmu di kalangan para ulama salaf itu lebih banyak dibandingkan ilmu di kalangan para orang-orang yang datang setelah. Karena ketika mereka belajar sangat membekas di dalam kehidupan mereka. Ilmu bukan hanya untuk dipaham, ilmu bukan hanya untuk dipelajari jemaah sekalian, tapi juga harus diamalkan. Tidaklah para ulama salaf terdahulu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka, Allah Subhanahu wa taala muliakan kedudukan mereka, kecuali ketika mereka mempelajari ilmu ini, mereka meniatkan untuk mengamalkan. Sebagaimana katakan oleh salah seorang tabi'in, kanu yata'allamuna minal Qur'an asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allam ma fihi minal ilmi wal 'amal. Dan salah seorang tabi'in Abdurrahman bin Abi Mulaikah pernah menceritakan
bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu belajar. Tidaklah mereka membaca 10 ayat dari Al-Quran kecuali mereka mengambil manfaat dari 10 ayat tersebut dan tidak melangkah kepada ayat berikutnya kecuali mereka telah mengambil pelajaran yang sangat banyak, kemudian juga mereka mengamalkan. Kemudian mereka mengamalkan. Jadi bukan hanya sebagai penambah khazanah keilmuan, namun seharusnya kita jamaah sekalian ketika belajar, ketika menuntut ilmu, kita meniatkan untuk mengamalkannya. Bapak sekalian, jamaah seluruh isyan yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di dalam bahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 256 Hijri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga memberikan pahala yang sangat besar atas jasanya kepada umat Islam saat beliau rahimahullah taala menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membukukan di antara kitab yang sangat indah untuk seharusnya ada di dalam perpustakaan keluarga muslim adalah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan adab dan akhlak, budi pekerti yang sepatutnya dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentaati Allah dan Rasul. Anda bacakan hadis yang ke-94 dari bab Al-Birrul Abi di waladihi, bab kebaikan seorang ayah kepada anaknya. Qala Amirul Mu'minin fil hadis, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Ibnu Makhlad an Isa ibn Yunus an al-Wassafi an Harith ibn Thalib an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala innama sammahum Allah abrar li'annahum barrul aba'a wal abna kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan bab di antara kewajiban untuk berbuat baik ayahnya kepada anaknya. Bab di antara kewajiban bagi seorang ayah adalah berbuat baik kepada anak. Beliau membawakan athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Perlu diketahui jemaah sekalian, athar ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala merupakan athar yang dhaif, athar yang lemah, dan dalam sanadnya, dalam jalur riwayat hadis ini ada seorang yang dinamakan Al-Wassafi. Ini nisbahnya, namanya Ubaidullah ibn Walid. Namanya Ubaidullah ibn Walid, dan beliau adalah seorang yang lemah. Beliau adalah seorang yang lemah
maka asar ini adalah asar yang lemah. Kan tapi maknanya sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala dalam syarah beliau kitab Adabul Mufrad, karena maknanya telah didukung oleh banyak sekali ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menamakan abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki banyak sekali kebaikan, dari mufradnya barrun dalam bahasa Arab adalah orang yang memiliki kebaikan, jamaknya abrar, kecuali karena mereka berbuat baik kepada bapak-bapaknya dan juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Jadi antara sifat orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik, orang abrar, adalah mereka berbuat baik kepada orang tuanya serta orang tuanya berbuat baik kepada anak-anaknya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bahwasanya seorang ayah wajib berbaik kepada anak. Kalau seandainya berhubungan dengan fitrahnya, tentu seorang ayah akan memberikan kebutuhan untuk anaknya seperti apa? Makan, seperti pakaian dan juga tempat tinggal. Ini secara fitrah. Namun kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ada yang lebih penting dari hal tersebut. Apa Pak? Saya mau jawab. Apa? Kurang kedengaran? Asal jadi terlebih karena seorang ayah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, lindungi diri kalian dan juga siapa? Keluarga kalian. Keluarga di sini maksudnya apa? Istri dan juga anak. Dari apa? Dari kemiskinan, dari kekurangan. Tidak. Allah memerintahkan seorang ayah untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya dari api neraka, dan tidak ada seorang ayah yang bisa menyelamatkan keluarganya, bisa menyelamatkan istrinya dan anak-anaknya, kecuali seorang ayah wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendidik istri dan anak-anaknya. Anda selalu mengulang perkataan Ustaz Firanda hafizahullah taala, semoga Allah memberikan hanjakan kepada beliau dan kasih sayang. Kata beliau, kalau seandainya kewajiban orang tua kepada anaknya hanya memberikan kebutuhan pokoknya saja, maka tidak ada bedanya dengan apa? Dengan binatang. Seorang ayah yang hanya memberikan makanan, memberikan pakaian, binatang juga bisa seperti itu, benar? Untuk seekor ayam atau seekor sapi yang akan memberikan apa? Kebutuhan bagi anak-anak. Berbeda dengan manusia, jamaah. Ada kewajiban dan tanggung jawab yang lebih
kepada seorang anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah apa? Mendidik anak tersebut. Dan berapa banyak dari kaum muslimin jamaah sekalian yang harus kita berusaha sadarkan. Mereka tidak mau membangunkan anaknya untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi di hari minggu, di hari Ahad, dengan alasan kasihan anak masih capek atau waktu libur, kesempatan dia beristirahat. Tapi ketika datang hari sekolah, mereka ketakutan kalau seandainya anaknya terlambat masuk sekolah. Padahal pendidikan, terutama pendidikan agamanya, mengajarkan mereka untuk menjaga sholat, itu lebih penting untuk kehidupan anak-anak tersebut, agar mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah Ta'ala, bahwasanya kebaikan yang wajib ditunaikan seorang ayah dan ibu kepada anaknya adalah mengajarkan tentang pendidikan, mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari kecil, agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka beranjak dewasa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, maka ma'anna liwalidika 'alaika haqqan, sebagaimana orang tua juga memiliki hak atas anaknya, yaitu seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, dan keutamanya sudah kita sampaikan pada bab tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Begitu pula untuk seorang ayah, wajib menunaikan hak anaknya berupa mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang mengenal Sang Pencipta dan juga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan sebuah kebahagiaan jemaah sekalian. Sudah banyak dari kaum muslimin, orang tua itu menyekolahkan anaknya di tempat yang baik, yang menyekolahkannya di pesantren, menyekolahkannya di lingkungan yang mengenalkan anak-anaknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sunnah. Yang ini mudah-mudahan akan memberikan secerca harapan jemaah untuk masa depan bangsa kita, karena tumbuh generasi yang sejak kecil sudah dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan kepada Rasulullah SAW, dikenalkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga mudah-mudahan akan membuat negara kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Namun sekali lagi jemaah, asar ini adalah asar yang dhaif, asar yang lemah, karena ada seorang, yaitu Ubaidullah Al-Musafi, yang dikatakan oleh para ulama adalah seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Hadis yang selanjutnya jemaah sekalian,
Bab kata Imam Bukhari rahimahullah taala, man la yarham la yurham. Bab siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan hadis Hadatsana Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Muawiyah ibn Hisham an Syaiban an Firas an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis yang ke-95 dari gurunya Muhammad bin al-Ala, dari Muawiyah, dari Syaiban, dari Firas, dari Abi Sa'id al-Khudri, namanya Sa'ad ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menebarkan kasih sayang, tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini dalam sanadnya ada beberapa catatan. Seperti Muawiyah bin Hisham disebutkan oleh para ulama tentang kedudukan dalam meriwayatkan hadis, beliau adalah seorang yang saduq, lahu awham. Beliau adalah seorang yang derajatnya saduq. Saduq itu hadisnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar hadis yang dhaif kalau seandainya tidak ada yang menguatkan. Kemudian banyak salah, lahu awham. Sudah saduq, lahu awham, banyak salah. Kemudian Firas begitu juga, guru dari gurunya Muawiyah bin Hisham namanya Firas, beliau juga adalah seorang yang saduq, rubbama wahim, dan terkadang dia juga salah dalam meriwayatkan hadis. Wa Atiyah, begitu juga Atiyah, gurunya Firas, beliau juga adalah orang yang saduq, ikhti'u katsira, dan banyak salahnya. Berarti tiga orang ini yang menjadikan hadis 95 merupakan hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Namun alhamdulillah, yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur yang lain, dari gurunya yang lain, yang nanti akan dibacakan untuk menunjukkan bahwasanya lafaz hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kita akan bacakan hadis yang selanjutnya. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Zaid bin Wahb wa Abi Dzaiban an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Begitu juga hadis yang selanjutnya, Al-Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah, la yarhamuhullah. Dua hadis, yaitu hadis yang 96 dan 97, ini menguatkan hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis ke-95 tentang lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak akan mengasihi bagi mereka yang tidak mau mengasihi manusia. Juga dalam lafaz yang selanjutnya 97,
Man la yarhamun nas, siapa yang tidak mau mengasihi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi orang tersebut. Hadis yang ke-96 ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, begitu juga Imam Muslim. Maka hadis ini merupakan hadis yang sahih, tidak perlu lagi diteliti tentang keabsahannya karena merupakan hadis yang diriwayatkan atau dituliskan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih beliau dan juga Imam Muslim rahimahullah taala. Baik jamaah sekalian, kita ambil beberapa pelajaran dari 3 hadis ini. Yang pertama jamaah sekalian, bahwasanya agama kita merupakan agama kasih sayang. Bagaimana agama ini tidak mengajarkan kasih sayang, padahal Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surat Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang sangat indah yang menunjukkan rasa kasih sayang beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artikan jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari suku Quraisy. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan kepentingan siapa? Umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih kalau melihat ada di antara umatnya yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW mengajak mereka untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman sangat penyayang, sangat benar-benar ingin memberikan kebaikan kepada umat. Makanya Nabi SAW jemaah sekalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kebaikan jemaah. Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Jemaah, terkadang kita lupa, bahkan tidak mau tahu tentang sosok yang sangat menginginkan kebaikan bagi kita sendiri. Kita tidak mau mempelajari, kita tidak mau membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau mempelajari sirah serta keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sengaja menyimpan doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat mustajab bagi setiap nabi. Seluruh nabi sudah mengucapkan ketika mereka masih hidup. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya untuk siapa ya? Untuk diri, untuk keluarga? Tidak, jemaah. Untuk siapa? Untuk kita. Tapi kenapa jemaah?
Kita tidak mau mempelajari sunnah Nabi SAW, tidak mau mempelajari biografi Nabi SAW. Padahal Nabi SAW sangat mencintai kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya nabinya seperti itu, berarti apa? Syariat yang dibawanya tentu mengandung apa? Mengandung rahmat, mengandung kasih sayang. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Dari ayat yang kedua ini kita juga bisa ambil pelajaran jamaah bahwasanya ini bantahan yang sangat telak kepada orang-orang yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari agamanya sendiri. Agama kita tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan, apalagi terorisme. Agama kita tidak pernah mengajarkan membunuh, merusak, bahkan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau seandainya orang-orang di luar Islam membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan adil, dengan insaf, pasti mereka tidak ada yang dapat menemukan satupun ayat ataupun hadis yang mengajak pemeluknya untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan pembunuhan, untuk menebarkan ancaman serta ketakutan di dalam kehidupan. Silakan mereka yang menuduh agama Islam membawa kekerasan, membawa permusuhan, tidak membawa kedamaian, bawakan satu hadis ataupun satu ayat yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Kalau mereka mengatakan jihad, maka kita katakan jemaah sekalian, jihad memiliki apa? Syarat yang sangat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Bahkan dalam syariat, jihad itu tujuan membunuh bukan tujuan utama, tapi tujuan utama apa? Untuk menjadikan dunia ini bersih dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang ke sebuah daerah yang mereka tidak mau beriman, sebelum berperang diminta apa? Dua hal dulu. Yang pertama apa? Mau gak dia menjadi siapa? Orang-orang yang mengucapkan syahadat, masuk Islam? Mau tidak? Kalau seandainya masuk Islam, maka saat itu juga kita menjadi saudara. Kalau tidak mau, diberi pilihan yang kedua apa? Membayar jizyah, membayar upeti untuk menjaga apa? Harta dan darah mereka. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, berarti mereka harus tunduk kepada apa? Kepada aturan Islam, agar darah dan hartanya dijaga. Baru kalau yang pertama dan kedua tidak mau, maka mereka harus diberi. Kalau seandainya jihad tujuannya hanya untuk membunuh, niscaya yang pertama dan kedua itu tidak akan pernah disebut. Maka jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan sangat besar hujah bagi mereka yang mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama teroris, agama yang mengajarkan
yang mengajarkan pengerusakan, salah. Justru agama ini merupakan agama yang menyebarkan kasih sayang, agama yang menyebarkan rahmat kepada umatnya, begitu juga kepada umat yang lain. Siapa yang mengajarkan toleransi, maka sungguh dia telah salah. Kalau seandainya agama Islam tidak pernah mengajarkan toleransi. Antum boleh cek jamaah di Mesir sampai sekarang itu ada daerah yang semuanya beragama Kristen. Mesir jamaah sampai sekarang tidak ada yang muslim. Kalau seandainya agama Islam ini agama yang mengajarkan kekerasan, sudah habis itu desa. Sudah tidak ada bukti sampai sekarang. Masih ada di Mesir daerah khusus bagi mereka yang beragama Kristen. Orang-orang Eropa dulu mereka sudah merasakan bagaimana kedamaian Islam saat kaum muslimin menguasai daerah Spanyol. Daerah Eropa yang pernah dikuasai oleh kaum muslim daerah Andalus, itu mereka merasakan manfaatnya, mereka merasakan kedamaian, mereka merasakan ketenangan. Bahkan kalau mereka jujur jamaah, ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan sekarang itu sebenarnya mereka ambil dari ilmuwan kaum muslim. Mereka menerjemahkan, mereka curi ilmu-ilmu pengetahuan dari kaum muslimin, mereka bawa, kemudian mereka kaji. Bahkan disebutkan kami baru tahu tentang sabun itu saat kaum muslimin menguasai daerah kami. Dulu orang-orang Eropa gak kenal yang namanya kebersihan, tapi saat kaum muslimin datang negeri mereka mendapatkan manfaat. Namun sekali lagi tujuannya jamaah sekalian apa? Agar kaum muslimin tidak mau belajar agama. Jadi takut-takuti kalau seandainya belajar agama nanti jadi apa? Keras. Apalagi gambarannya apa? Seolah-olah dipelihara apa? Yang memakai cadar, yang memakai jenggot, yang memakai celana apa? Di atas mata kaki. Hati-hati, mereka adalah orang-orang yang akan merusak jemaah sekalian. Itu merupakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang baru kembali. Tidak mungkin agama Islam yang sangat mulia ini mengajarkan umatnya untuk apa? Melakukan aksi terorisme, begitu juga melakukan aksi kekerasan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi, begitu juga apa yang dibawanya merupakan agama yang menebarkan kasih sayang. Di antara faedah yang kita bisa ambil jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang memiliki sifat apa? Kasih sayang. Maka jemaah sekalian, sungguh beruntung ketika kita memiliki Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di awal dalam Al-Quran apa sifatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang paling pertama Allah sebutkan tentang dirinya apa? Allah Maha Pemurah lagi Maha, bukan Al-Azizul Hakim atau Dzul-Qawiyul Matin. Allah tidak menyebutkan sifat yang pertama Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana atau Maha memiliki kekuatan. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan
tentang apa? Tentang dirinya adalah kasih sayang. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah kataba kitab, inna rahmati sabaqat ghadab." Sungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah tulisan bahwasanya rahmatku mendahului murka. Namun tentu jamaah sekalian, jangan jadikan sebagai alasan ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang, kita banyak melakukan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasanya azabnya juga nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman, mengingatkan hamba-Nya bahwasanya Aku adalah Tuhan yang memiliki sifat Maha Pengampun lagi Maha tapi wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ketahuilah juga bahwasanya azabku juga azab yang sangat pedih. Dalam surat Al-Hijr ayat 48 sampai 55. Jangan sampai sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita berani untuk melakukan kemaksiatan. Selanjutnya, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini jamaah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat erat kaitannya dengan perlakuan seseorang kepada makhluk-makhluk. Sekali lagi, faedah yang sangat penting dari hadis ini, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya dari sifatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba yang saling menebar kasih sayang kepada hamba-hamba yang ada di sekelilingnya. Semakin seseorang menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, bukan menebarkan permusuhan, bukan menebarkan kebencian, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyayangi. Jamaah sekalian, ketika seorang itu menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada sahabatnya, atau bahkan kepada orang yang dia tidak kenal, atau bahkan kepada hewan, maka mudah-mudahan dengan sifat yang baik tersebut, yaitu kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Maka dalam hadis ini, la yarhamullah, tidaklah Allah berikan kasih sayang kepada mereka yang tidak mau berkasih sayang kepada manusia. Jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tebarkanlah kasih sayang. Jangan tebarkan kepada ketika kita melihat ada orang-orang yang tergelincir dalam maksiat, maka kita dahulukan kasih sayang. Kita melihat kasihan orang tersebut, harusnya kita nasihat agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan dijauhi terlebih dahulu. Berusaha kita berikan nasihat, kita dekat.
Ini merupakan bentuk kasih sayang kita ingat. Itu ada bentuk kasih sayang juga kepada manusia jemaah sekalian. Kita banyak memberikan bantuan, memberikan kepada mereka yang membutuhkan apa yang dimiliki dari harta. Tidaklah seorang memberikan kepada seseorang kecuali berasal dari kasih sayang yang ada di dalam hati. Di antara bentuk kasih sayang juga jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha mengingatkan saat orang-orang di sekitar kita mulai terlihat futuh, malas beribadah, antum ajak lagi, antum ingatkan kembali untuk apa? Untuk bersama-sama menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini merupakan bentuk kasih sayang pertama kepada keluarga saat istrinya lupa untuk melaksanakan sholat atau lalai selalu mengakhirkan waktunya, diingatkan oleh suami. Saat anaknya malas untuk melakukan sholat, maka ayahnya mengingatkan anak tersebut. Ayahnya untuk anak laki-lakinya diajak menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, dan bagi anak-anak perempuannya diingatkan perkara sholat. Ini merupakan bentuk kasih sayang. Di antara yang bisa kita ambil juga dari hadis ini jamaah sekalian, bahwasanya al-jazaa min jinsil amal. Dalam agama kita itu sangat berkaitan atau sangat menjunjung tinggi kaidah ini, al-jazaa min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihi orang yang tidak mau mengasihi manusia. Siapa yang tidak mau mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Berarti siapa yang mengasihi, maka dia akan mengasihi. Dan semua jamaah sekalian, betapa butuhnya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah dari kita ada yang sulit untuk melaksanakan sholat, maksudnya sholat yang sunnah. Mungkin di antara kita ada yang berat untuk melaksanakan puasa dulu. Mungkin di antara kita ada yang sulit untuk mengeluarkan sedekah. Maka coba dia cari jalan yang lain, terutama dengan apa? Dengan memiliki akhlak yang baik, yaitu menebarkan kasih sayang. Semoga apa? Dengan kasih sayang tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati. Bukankah ada dua hadis yang bisa kita ambil pelajaran jamaah tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menebarkan kasih sayang. Hadis di antaranya hadis seorang pezina yang dia kehausan, kemudian dia menemukan sumur. Ternyata didapati di sebelahnya ada seekor anjing. Seekor anjing jemaah, bukan manusia, anjing. Kemudian pezina tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk apa? Memberikan minum kepada anjing. Seorang pezina memberikan minuman kepada seekor anjing. Ternyata itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang. Bagaimana dengan manusia? Maka
kita meremehkan sebuah kebaikan saat itu berasal dari kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita surga. Dan satu hadis lagi seorang wanita juga yang menahan kucingnya, habasat hirraha la hiya abatha wa la tatrukuha ta'kulu min khashasatil dakhalatin nar. Ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka karena mengurung kucingnya, tidak dia beri makan, dan dia tidak membiarkan kucingnya keluar untuk mencari makan. Masuk neraka karena seekor kucing, disebabkan tidak memiliki kasih itu kepada binatang. Berarti apa? Agama ini sangat perhatikan tentang balasan setiap perbuatan. Siapa yang akan berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat baik kepadanya. Sebaliknya, siapa yang tidak mau menebarkan kasih sayang, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasihi. Saya bacakan dua hadis lagi jemaah sekalian yang berkaitan juga tentang siapa yang tidak mau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mengasihi manusia. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, wa an Abdata an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ata Nabi sallallahu alaihi wasallam nasun a'raf faqala rajulun minhum ya Rasulullah tuqabbiluna as-sibyan fa wallahi ma nuqabbiluhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abdiku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Dari Abda, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya itu Urwah bin Zubair, dari Aisyah, dan ini hadisnya sudah kita pernah baca, bahwasanya ada seorang dari Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Maka di antara mereka ada yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalian mencium anak-anak kalian. Maka Arab Badui tersebut mengatakan, demi Allah, kami tidak pernah menciumi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, awa amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Bukankah aku tidak mampu menahan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hatimu tidak memiliki apa kasih sayang. Kalau seandainya seseorang sudah dicabut dari hatinya kasih sayang, itu merupakan kesengsaraan jamaah sekali, karena bisa jadi Allah tidak mengasihi. Dan hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hadis ke-99, qala rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad bin Zaid an Hasim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu istamala rajulan faqala al-amin inna li kadha wa kadha min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar aw qala Umar inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Umar pernah mempekerjakan seseorang. Maka pekerjaannya tersebut mengatakan, sungguhnya aku memiliki beberapa anak, akan tapi aku tidak pernah mencium mereka. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya kecuali mereka yang memiliki
akhlak yang baik. Maksudnya apa? Yang menebarkan kasih sayang, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Yang sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kali ini jamaah sekalian bahwasanya kasih sayang kepada manusia itu akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah rahmat, dan kita selalu mendahulukan hal tersebut dibandingkan kebencian kita, dibandingkan dengan permusuhan kita, dibandingkan dengan kedekatan kita kepada manusia, dengan niat Allah, bukan dengan niat kita ingin mendapatkan balasan dari manusia tersebut. Karena terkadang seseorang itu kecewa benar ketika kita sudah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, ternyata apa? Orang lain tersebut lupa, atau pura-pura lupa, atau mereka tidak merasa mendapatkan kebaikan dari kita. Maka tidak perlu kita mengharapkan balasan dari mereka, karena yang kita cari apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memberikan kasih sayang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadanya yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Wassallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa manfaat. Pada jamaah hari ini bertanya, dipersilakan. Tadi Ustaz tentang ayat Quran itu tadi. Kalau lihat potret itu jangan itu kan dikatakan bahwa ada batu yang 10 sampai 70 tahun satu hadis. Jadi tempat nar itu satu tempat yang dalam, yang di dalamnya dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang bumi malaikat, dan di sana tidak ada peradaban, artinya tidak ada, karena di sana tidak ada makanan, pohon jagung, dan tempat yang sangat panas, air dan dari atas itu tidur api neraka, di bawah juga neraka. Dan sementara Jannah itu tempat yang di sana ada sejuta sungai, mungkin berbeda kan, di bawah sungai ada daging burung, ada istana, dan juga ada pasangan. Artinya adanya peradaban bisa dilanjutkan. Nah, artinya tadi yang disebutkan tadi bahwa ibadah ilmu yang membangun peradaban Islam tadi. Bagaimana ibadah itu peradaban yang sangat depan, tadi sangat soal kasih sayang sampai tadi kepada orang tua. Sedangkan konsep Barat itu dia membangun peradaban itu anak ke bapaknya ngomongnya you gitu loh. Itu sangat parah sekali saya. Kata morgana lah peradaban mereka. Artinya peradaban yang jelas kalau katakan itu peradaban yang sifatnya kafir atau fasik ya, di luar. Nah itu bagaimana kan? Sehingga itu peradaban yang mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi, peradaban yang dibangun oleh konsep ketakdiran atau kefasikan itu. Nah tadi kita itu membangun apa yang saya pertanyaan ini kan? Saya tidak setuju dengan makna ibadah itu menjadi menyembah Ustaz, karena makna ibadah itu artinya dibangun, ibadah itu bangun oleh ilmu tadi, Quran dan Sunnah tadi, juga membangun satu budaya peradaban yang sangat terpadu Ustaz, atau pikiran, ucapan dan perbuatan. Nah kita ini saya khawatir ada dengan bahasa atau makna dan bahasa bisa menjurus juga tentang satu akidah keummatan kita juga Ustaz, terkait makna ibadah atau makna ibadah itu kan bukan menyimak kata dari Abi, karena Abi sendiri Abu wa Rasuluhu. Nah sehingga ini budaya peradaban, budaya tadi budaya takwa, budaya peradaban takwa sebenarnya.
Karena takwa itu satu peradaban. Di muka bumi artinya budaya di dunia dan belajar lagi jangan. Sedangkan budaya pada yang tidak seperti itu tidak bisa dijelaskan beliau. Nah, bahwasanya untuk makna abd dalam bahasa Arab artinya menghamba. Ketika seorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan apa yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyadari bahwasanya dirinya dan juga apa yang dimilikinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama atau itu makna dari abd. Dan makna ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kita kembalikan pada makna ibadah al-hubbu ma'a kamali al-dhul. Makna ibadah adalah cinta disertai dengan ketundukan. Itu makna penghambaan. Jika seorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta patuh dan tunduk dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna hamba. Makanya ya sekalian, ketika seorang manusia merasa bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk, yang akan terjadi kehidupannya akan semakin baik. Makanya yang disebutkan tentang peradaban, semakin manusia mengikuti peradaban Islam, yaitu apa? Dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan baik. Akan coba sambungkan jawab tanya Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu tentang apa? Tentang makhluk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah itu yang paling mengetahui makhluk-makhluk yang telah diciptakan? Ketika seorang hamba, seorang manusia menghambakan diri kepada Sang Pencipta, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia akan semakin baik. Karena Allah paling tahu masalah kebaikan bagi makhluk itu. Ketika setiap manusia sadar bahwasanya dia ini adalah hamba Allah, maka akan tercipta peradaban yang mereka semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan. Yang paling mudah contohnya adalah peradabannya siapa? Yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu generasi yang pernah dicatat dalam sejarah dalam waktu yang sangat singkat, padahal orang-orang tidak pernah terfikirkan bahwasanya peradaban tersebut mampu menguasai dunia kecuali peradaban yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dalam waktu 100 tahun bahkan kurang, mereka mampu menguasai negeri Arab, bahkan menguasai beberapa belahan dunia, dari kerajaan Romawi dan padahal dulu mereka pemberontak, penyebar berhala, mereka saling bermusuhan. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang penghambaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kedudukan. Ini sangat berkaitan tentang penghambaan dan juga peradaban. Semakin seorang menghambakan diri kepada Allah, maka peradabannya akan semakin maju dan Allah berikan keberkahan. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Hadallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi